Salam. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah pemuda remaja. Kita berada di tengah-tengah perhimpunan ibadah pemuda remaja semua karena kemurahan daripada Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, pemuda remaja, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa dan kita mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini. Kehidupan kita diberkati, dipulihkan, segala sesuatu dipulihkan, sehingga nyata pemeliharaan, perlindungan dan pembelaan Tuhan bagi kita di hari-hari terakhir ini, termasuk darah Yesus membela kita dari virus corona 19. Mari kita segera sambut firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja tentang studi Yusuf. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, Ya. lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki Ya. yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di On. Ya. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Langsung saja, sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung, strip pertama yang sulung bernama Manasye, strip yang kedua anak yang kedua Efraim. Selanjutnya mari kita simak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Selanjutnya mari kita simak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari yang sulung tentunya, yakni Manasye. Manasye artinya, dari apa yang sudah kita baca, Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan. Tentang kesukaran Yusuf. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Kita masih memperhatikan tentang kesukaran Yusuf, saudara. Amin. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37. Yang kedua, Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kejadian 39. Ya, yang ketiga, Yusuf berada di dalam penjara. Ini belum, tapi nanti kita akan sampai ke sana. Yang fase yang ketiga, Yusuf berada dalam penjara, Kejadian 40. Namun kita masih berada pada fase yang kedua, Yusuf di rumah Potifar. Namun kita masih berada pada fase yang kedua, Yusuf di rumah Potifar. Kita awali Kejadian 39 ayat 6 bagian B langsung. Demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan Dia. elok parasnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sekali lagi, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, ketentuan firman Allah terhadap sidang mempelai Tuhan ialah manis sikapnya, elok parasnya. Mengapa demikian? Karena sidang mempelai Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya, sesuai Kidung Agung 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dan Wahyu 21 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Puji Tuhan. Pendeknya keindahan dari mempelai perempuan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kafir, bagaikan Yusuf ada di tanah Mesir. Amin. Puji Tuhan. Lanjut Kejadian 39 ayat 37. Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Ya. Lalu katanya, marilah tidur dengan Ya, puji Tuhan. Kalau berkat rohani orang Kristen, kalau berkat rohani telah diterima oleh pemuda remaja, termasuk orang Kristen pada umumnya, telah memuncak. Kalau berkat rohani itu
telah diterima, kalau berkat rohani orang Kristen, termasuk pemuda remaja telah memuncak, yakni indah dan mulia, di sisi lain nanti lawan atau musuh yang paling dibenci oleh Tuhan, yakni roh kenajisan, akan berusaha untuk menjatuhkan ke dalam perjinahan, seperti istri Potifar memandang Yusuf dengan birahi, lalu berkata, marilah tidur dengan aku. Amin, saudaraku. Inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi bila mana berkat rohani itu sudah berada sampai pada puncaknya. Singkatnya, pemuda remaja menjadi suatu kehidupan yang indah dan mulia. Nanti di sisi lain, lawan atau musuh yang paling dibenci oleh Tuhan, yakni roh kenajisan, akan berusaha untuk menjatuhkan ke dalam perjinahan, seperti istri Potifar memandang Yusuf dengan birahi, lalu berkata, marilah tidur dengan aku. Puji Tuhan. Saudara, perlu untuk diketahui, kalau saudara melihat kehidupan seseorang, termasuk melihat hamba Tuhan berada pada puncak rohani, mulia dan indah, cukup dihormati, tidak lebih tidak kurang. Amin. Puji Tuhan, jangan lebih dan kurang. Puji Tuhan. Contoh dalam Wahyu, jadi saudara, seperti Yusuf, seperti istri Potifar tadi memandang Yusuf dengan birahi, lalu berkata, marilah tidur dengan aku. Contoh dalam Wahyu pasal 17 dan pasal 18, Babel besar berusaha untuk menggagalkan pesta nikah anak domba. Itu puncak dari berkat rohani, pesta nikah anak domba. Justru di Wahyu pasal 17 dan pasal 18, Babel besar berusaha untuk menggagalkan. Saudara, puncak rohani dari gereja Tuhan adalah pesta nikah anak domba. Amin. Tetapi pada Wahyu 17 dan 18, Babel besar berusaha untuk menggagalkan pesta nikah anak domba dalam pasal 19. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, Iya. dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Terus? Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Iya. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Iya. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, Iya. sebab engkau istrinya. Iya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini Iya. dan berbuat dosa terhadap Allah? Puji Tuhan. Singkatnya, Yusuf menolak untuk tidur dengan istri Potifar, sebab itu merupakan dosa kejahatan yang besar di hadapan Allah, juga merupakan dosa yang paling dibenci oleh Tuhan, sesuai dengan Wahyu 18 ayat 2. Amin. Puji Tuhan. Dampak negatif dari dosa kenajisan ialah menghambat pembangunan tubuh Kristus atau menghambat pesta nikah anak domba. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi yang pasti di sini kita telah melihat Yusuf menolak untuk tidur dengan istri Potifar. Berarti Yusuf memiliki sikap yang tegas atau kuat dan teguh hati, tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Amin. Menunjukkan bahwa satu, Yusuf tidak menodai firman Allah yang benar dan murni. Dua, Yusuf memelihara harta yang indah. Puji Tuhan. Dengan memiliki sikap yang tegas atau tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci, itulah yang jahat dan yang najis, menunjukkan bahwa satu, Yusuf tidak menodai firman Allah. Dua, Yusuf memelihara harta yang indah. Puji Tuhan, menghargai harta yang indah.
sekarang lanjut bukti bahwa Yusuf tidak menodai firman Allah. Selanjutnya kita akan melihat bukti bahwa Yusuf benar-benar tidak menodai firman Allah. Dimulai dulu dari Yeremia pasal 23. Yeremia 23 ayat 28, silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Nabi yang beroleh mimpi, Iya. biarlah menceritakan mimpinya itu. Puji Tuhan. Terus, Dan nabi yang beroleh firmanku, iya. biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Puji Tuhan. Terus, Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? iya. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Nabi yang beroleh mimpi harus menceritakan mimpinya itu dengan benar. Kemudian nabi yang beroleh firman Tuhan harus menceritakan firman Tuhan itu dengan benar, berarti tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Amin. Tujuannya supaya terjaga kemurnian dari firman Allah itu sendiri. Tujuannya supaya terjaga kemurnian dari firman Allah itu sendiri. Amin, saudara. Singkatnya, Yusuf digambarkan dengan gandum, bukan jerami. Berarti berisi penuh dengan firman Allah. Berarti berisi penuh dengan firman Allah. Puji Tuhan. Sebagai contoh, Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Sebagai contoh, Kejadian 37 ayat 5 sampai 9. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Iya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Iya. Lalu mimpinya itu diceritakan Iya. kepada saudara-saudaranya. Iya, terus Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepada. lebih benci lagi. Terus, Karena katanya kepada mereka, iya. coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Iya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Terus, Lalu bangkitlah berkas kuda iya. berdiri. Puji Tuhan, seikat berkas gandum bangkit tegak berdiri. Itulah Yusuf, dia berisi gandum. Terus, Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian iya. mengelilingi dan sujud menyembah Iya. berkas itu. 11 berkas saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah. Terus, Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, iya. apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Terus, Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? iya. Jadi makin bencilah mereka kepadanya Iya. karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Terus, Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain iya. yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ya, tadi makin bencilah mereka, tapi sekalipun demikian pada ayat 9 dia juga memimpikan pula mimpi yang lain. Dia terus Yang diceritakan juga diceritakannya sekalipun dibenci, ditolak. Terus katanya, iya. aku bermimpi pula, Iya. tampak matahari, Iya. bulan dan 11 bintang Iya. sujud menyembah Puji Tuhan. Haleluya. Di sini dengan terang-terangan Yusuf menceritakan kedua mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Dengan terang-terangan Yusuf menceritakan kedua mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Puji Tuhan, berarti tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Dengan demikian, Yusuf menjaga kemurnian daripada firman Allah itu sendiri. Sekalipun ia dibenci, sebagai tanda penolakan saudara-saudaranya kepada dia. Amin, saudaraku. Sebagai tanda penolakan saudara-saudaranya kepada dia. Perlu untuk diketahui. Lebih baik kita berpegang teguh kepada firman pengajaran mempelai sekalipun ditolak. Lebih baik kita berpegang teguh kepada firman pengajaran mempelai sekalipun ditolak dunia. Puji Tuhan. Dan dibenci oleh dunia, daripada diterima tetapi tidak bersama dengan firman pengajaran mempelai. Puji Tuhan. Sekali lagi, lebih baik kita berpegang teguh kepada firman pengajaran mempelai sekalipun ditolak dan dibenci oleh dunia, daripada kita diterima tetapi tidak bersama dengan firman pengajaran mempelai. Ingat, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan dunia dan segala isinya akan berlalu.
Sebab itu sekali lagi saya sampaikan dengan tanda, lebih baik kita berpegang teguh kepada firman pengajaran mempelai, sekalipun dibenci dan ditolak dunia, daripada kita diterima tetapi tidak bersama dengan firman pengajaran mempelai. Jangan konyol. Amin. Tuhan mau datang. Sejenak kita lihat dulu 1 Yohanes 4 ayat 5-6. Kemurahan bagi kita, sejauh ini kita digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin. Mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama, waktu yang tersisa sudah sangat singkat sekali. Manfaatkan waktu yang ada ini. Jangan disia-siakan, jangan sibuk lagi berburu daging. 1 Yohanes 4 ayat 5-6 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Roh Allah dan roh antikristus. Puji Tuhan terus. Mereka berasal dari dunia. Mereka berasal dari dunia terus. Sebab itu mereka berbicara Mereka hanya sibuk berbicara duniawi, berbicara tentang perkara lahiriah, perkara di bawah yang ada di dunia ini, tidak sibuk berbicara tentang pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Itulah salib yang berbicarakan tentang surga terus. Dan dunia mendengarkan mereka. Dunia mendengar mereka terus. Kami berasal dari Allah. Iya. Barang siapa mengenal Allah, Iya. ia mendengarkan kami. Iya. Terus Barang siapa tidak berasal dari Allah, Iya. ia tidak mendengarkan kami. tidak menolak pengajaran firman Allah yang benar dan murni, itulah salib terus. Itulah tandanya roh kebenaran. Iya. dan roh yang menyesatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Diterima oleh dunia tetapi tidak bersama dengan pengajaran firman Allah yang benar dan murni, yaitu firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Itu sama dengan roh antikris. Amin. Diterima oleh dunia tetapi tidak bersama dengan pengajaran firman Allah yang benar dan murni, yaitu firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Itu adalah roh antikris. Itu harus kita pahami dengan baik. Jangan kita bermain-main lagi. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali membaca. Kita sudah mengerti sekarang mana roh kebenaran dan mana roh antikris. Oleh sebab itu kita kembali membaca Kejadian 37 ayat 5-9. Baca. Demikian firman Tuhan. Ayat 5 boleh ulangi ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, Ya. lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi Ya. kepadanya. Jadi kebencian itu bertambah oleh karena mimpi Yusuf. Amin, saudaraku. Sebetulnya kebencian itu berawal kebencian daripada saudara-saudara Yusuf berawal dari jubah yang maha indah, karunia-karunia dan jabatan Roh El Kudus. Kemudian sesudah itu kemudian dia menceritakan mimpinya, dan oleh mimpi itulah mereka lebih benci lagi kepada Yusuf. Namun sekalipun demikian, ayat 6. Karena katanya Iya. kepada mereka, Iya. coba dengarkan mimpi Iya. yang kumimpikan ini. Iya. Tampak kita sedang di ladang, Iya. mengikat berkas-berkas gandum, Iya. lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Terus Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, Iya. mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. iya. Terus Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, iya. apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Iya. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Terus Jadi makin bencilah mereka kepadanya makin benci mereka kepadanya. Terus karena mimpinya, Iya. karena perkataannya. iya, berarti kebencian itu menumpuk, bukan lagi double tapi menumpuk. Terus Lalu ia memimpikan pula mimpi yang tapi lain. sekalipun kebencian itu menumpuk, ia tetap menceritakan mimpinya. Itu nabi yang benar. Amin, saudara. Ia tetap menceritakan mimpinya itu. Itu nabi yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sekarang kita harus mengerti mana nabi yang diutus Tuhan, mana nabi yang bukan diutus oleh Tuhan. Jangan sesekali kita jengkel dan marah hati, marah dan bersungut-sungut, ngomel di dalam mengikuti Tuhan. Amin, saudara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tulis saja. Resiko apabila pengajaran firman Allah yang benar dan murni disampaikan ialah menimbulkan kebencian yang double, bahkan kebencian itu menumpuk. Kebencian itu menumpuk. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa demikian?
Jawabnya, karena tidak kompromi dengan dosa. Jawabnya, mengapa demikian? Karena pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan perasaan manusia daging, tidak kompromi terhadap seperti Yusuf, tidak kompromi terhadap saudara-saudara tuanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya di atas tadi saya sampaikan, lebih baik bersama dengan pengajaran mempelai sekalipun dibenci dan ditolak dunia, daripada kita diterima dunia tetapi tidak bersama dengan pengajaran mempelai, sama dengan konyol. Amin, saudara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Adapun kedua mimpi Yakub tersebut ialah, adapun kedua mimpi Yusuf tersebut ialah, yang pertama, satu ikat berkas gandum milik Yusuf bangkit dan tegak berdiri. Kemudian datanglah 11 berkas lain mengelilingi dan menyembah kepada berkas itu. Puji Tuhan, dari mimpi ini kita sudah selayaknya kita berisi dengan gandum, tidak ternodai dengan dosa kenajisan. Amin. Mimpi yang kedua, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Puji Tuhan. Mari kita simak kedua mimpi tersebut. Dimulai dengan mimpi yang pertama. Tentang mimpi yang pertama, satu ikas berkas gandum milik Yusuf bangkit tegak berdiri, ya, lalu datang berkas-berkas saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas itu. Ya, mimpi Yusuf ini juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Amin, saudaraku. Mimpi Yusuf ini juga rupanya dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, salah satu nabi yang paling besar dari 5 nabi besar. Dan juga Nabi Yesaya ini memiliki kitab yang paling banyak dari semua nabi. Puji Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Puji Tuhan, Yesaya 2. Oleh sebab itu, tanpa ragu segera kita membuka dan meyakini Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Puji Tuhan, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya saudaraku, satu ikat berkas gandum bangkit tegak berdiri di hari-hari terakhir ini. Jadilah gandum, jadilah kehidupan muda remaja yang berisi gandum. Amin. Puji Tuhan. Bangkitlah dan supaya tegak berdiri di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ya. Gunung tempat rumah. Di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini terus. Gunung tempat rumah. Ya. Gunung rumah Tuhan, saya dan saudara. Terus. Akan berdiri tegak. Ya. Tegak berdiri di hulu gunung-gunung terus. Tinggi di atas bukit-bukit. Bangkitlah terus. Segala bangsa akan Maka segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana terus. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Ya. mari kita naik ke gunung Tuhan, Terus. ke rumah Allah Yakub, Ya. supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, Terus. dan supaya kita berjalan menempuhnya. Iya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran Dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Gunung tempat rumah Tuhan, yakni Gunung Sion. Strip pertama, berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Strip yang kedua, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Amin. Sehingga segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana
naik ke gunung Tuhan, gunung Sion, bagaikan 11 berkas, mengelilingi dan menyembah satu ikat berkas gandum milik Yusuf. Dan itu akan terjadi di hari-hari terakhir. Dan sekarang ini adalah hari-hari terakhir. Sekarang ini adalah zaman akhir. Bangkitlah. Kiranya pemuda remaja menjadi suatu kehidupan yang berisi penuh dengan firman, menjadi gandum yang berisi dengan firman Allah. Amin. Puji Tuhan, bangkitlah. Bangkitlah. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa demikian? Tadi segala bangsa berduyun-duyun ke sana, naik ke gunung Tuhan. Mengapa demikian? Jawabnya karena dua perkara. Yakni satu, dari Sion akan keluar pengajaran. Dua, firman Tuhan dari Yerusalem. Jawabnya karena dua perkara. Satu, dari Sion akan keluar pengajaran. Dua, firman Tuhan dari Yerusalem. Selanjutnya, yang pertama, keterangan yang pertama, dari Sion akan keluar pengajaran. Dari Sion, selanjutnya yang pertama, dari Sion akan keluar pengajaran. Puji Tuhan. Tulis manfaat pengajaran yang keluar dari gunung Sion ialah, manfaat pengajaran yang keluar dari gunung Sion ialah untuk mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Amin. Untuk mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan. Sebenarnya ada 4 jalan yang sulit untuk dipahami oleh Salomo, sesuai dengan yang tertulis dalam Amsal 30 ayat 18 sampai dengan 19. 1, jalan Raja Wali di udara. 2, jalan ular di atas cadas. 3, jalan kapal di tengah-tengah laut. 4, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Keempat jalan di atas sangat sulit dipahami oleh pikiran manusia. Bahkan sangat sulit dipahami oleh Salomo. Sangat sulit dipahami oleh Salomo, sekalipun ia memiliki hikmat surgawi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Puji Tuhan. Roma 11 ayat 33, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Oh, Allah Ya. kekayaan, Puji Tuhan. Terus. hikmat dan Ya. pengetahuan Allah. Iya. Terus. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, Iya. dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Puji Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Bahkan Salomo yang memiliki hikmat sulit memahami kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Puji Tuhan. Buktinya, strip pertama, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan Tuhan. Strip yang kedua, sungguh tak terselami jalan-jalan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan itu diakui langsung oleh Salomo, sekalipun ia memiliki hikmat dari surga, dari Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, tak terselami jalan-jalan Tuhan. Mulai dari jalan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jalan pertama itu jalan Raja Wali di udara, menunjuk Yesus Raja Agung dan Mulia. Puji Tuhan. Jalan yang kedua, jalan ular di atas cadas, itu berbicara tentang sengsara Yesus sebagai manusia. Itu juga merupakan jalan yang tidak bisa diselami oleh akal pikiran. Contoh, benar tapi mau dipersalahkan. Tak terselami pemikiran yang seperti itu. Amin, saudara. Kemudian ya, jalan yang ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Itu juga merupakan jalan yang tidak bisa diselami. Itu berbicara tentang pengalaman pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya.
Itu tak terselami oleh akal pikiran manusia. Jalan yang keempat, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ini juga merupakan jalan yang tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab untuk menjadi sempurna, menjadi sama seperti mempelai wanita Tuhan, tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Lanjut Roma 11 ayat 33 sampai Roma 11 ayat 34 sampai 35. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Iya. Terus? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada. Terus? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya Sehingga nanti Tuhan jadi berhutang? Tidak ada. Terus? sehingga ia harus menggantikannya? Tidak bisa digantikan. Puji Tuhan. Saudara, ada 3 hal yang tidak bisa dibuktikan oleh siapapun, manusia dan siapapun, tentang pribadi Allah. 1, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Berarti tidak ada yang dapat mengetahui pikiran Tuhan. Amin. 2, siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Seolah-olah Tuhan kurang nasihat. 3, siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya supaya Tuhan berhutang kepadanya? Singkatnya, saudara, tidak ada yang seperti Dia. Tidak ada yang seperti Tuhan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk mempertahankan kemurnian daripada pengajaran firman Allah seperti Yusuf. Memiliki sikap yang tegas untuk menolak kenajisan dan hal-hal yang tak suci itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadilah gandum-gandum. Jadilah kehidupan muda remaja yang berisi gandum-gandum di hari-hari terakhir ini. Karena Tuhan merindukan supaya kita semua, supaya kelak kita semua supaya menjadi seperti Gunung Sion. Bangkitlah, sudah waktunya bangkit. Menjadi Gunung Sion berarti menjadi satu kehidupan muda remaja yang berisi dengan gandum, berisi penuh dengan firman Allah. Kalau kita mengikuti jejak, puji Tuhan. Lanjut, kalau kita mengikuti jejak atau tapak-tapak kaki Yesus yang berdarah, maka semua dosa rontok seketika. Sungguh tak terselami jalan-jalan Tuhan. Sungguh tak terselami jalan-jalan Tuhan. Mari kita kembali membaca Yesaya 2 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Puji Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 baca sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ya. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak, Ya. gunung-gunung Ya. dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ya. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, Ya. dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Puji Tuhan, kalau Gunung Sion sudah bangkit, nanti saudara, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Banyak suku bangsa akan pergi ke gunung Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terus? dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Ya, mari kita naik ke gunung Tuhan, ada kerinduan untuk naik ke gunung Tuhan. Terus? rumah Allah Yakub, Mengapa? supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, Terus? dan supaya kita berjalan menempuhnya. Iya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran Iya. dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Haleluya. Gunung tempat rumah Tuhan, yakni Gunung Sion, berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, sehingga segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, naik ke gunung Tuhan, bagaikan 11 berkas mengelilingi dan menyembah satu ikat berkas gandum milik Yusuf, bagaikan
satu ikat berkas bangkit. Itulah satu ikat berkas gandum milik Yusuf bangkit. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Jawabnya, karena dua perkara, yakni satu, dari Sion keluar pengajaran, dua, firman Tuhan dari Yerusalem. Hal yang pertama sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Kemudian dengan singkat juga sudah saya sampaikan di atas tadi. Amin. Sekarang kita akan melihat hal yang kedua. Yaitu firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Amin. Sekarang lanjut. Manfaat firman Tuhan dari Yerusalem. Manfaat firman Tuhan dari Yerusalem ialah supaya kita berjalan menempuhnya. Manfaat firman Tuhan dari Yerusalem ialah supaya kita berjalan menempuhnya. Artinya mengikuti contoh teladan dari Yerusalem. Yaitu imam-imam atau pelayan-pelayan Tuhan. Jadilah imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi contoh teladan. Amin, saudara. Jadilah teladan di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kita awali dulu dari Injil Lukas pasal 13 ayat 34. Injil Lukas 13 ayat 34 saja, silakan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus harus mati di Yerusalem. Ya. Keluhan terhadap Yerusalem. Puji Tuhan, keluhan terhadap Yerusalem. Sebetulnya ini keluhan yang memalukan sekali. Puji Tuhan, karena sikap dari Yerusalem sangat tidak sesuai dengan harapan kerinduan dari Tuhan. Lukas pasal 13 ayat 34, silakan. Yerusalem, Yerusalem, Ya. engkau yang membunuh nabi-nabi Ya. dan melempari dengan batu Ya. orang yang diutus kepadamu. Terus? Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, Ya. sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, Ya. tetapi kamu tidak mau. Puji Tuhan. Contoh Yerusalem yang tidak menjadi teladan di tengah-tengah pelayanan. Inilah contoh Yerusalem yang tidak menjadi teladan di tengah-tengah pelayanannya. Satu, membunuh nabi-nabi. Contoh Yerusalem yang tidak menjadi teladan. Satu, membunuh nabi-nabi. Dua, tidak mau dikumpulkan. Kalau dua perkara ini terjadi di dalam diri, dialami oleh seorang pelayan Tuhan, jelas ia bukan berarti, sudah jelas dia tidak menjadi contoh teladan. Puji Tuhan. Seharusnya firman Tuhan dari Yerusalem menjadi contoh teladan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik tentang membunuh nabi-nabi. Tentang membunuh nabi-nabi artinya benci kepada pembukaan firman Allah. Amin. Membunuh nabi-nabi artinya benci kepada pembukaan firman Allah. Sesungguhnya jika terjadi pembukaan rahasia firman Allah, memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh, supaya orang-orang bodoh tidak mengulangi kesalahan, tidak lagi mengulangi perbuatan bodoh, yaitu kejahatan dan kenajisannya. Amin. Singkatnya, saudara, jikalau terjadi pembukaan rahasia firman Allah, maka segala rahasia yang terkandung di dalam hati akan tersingkap, atau segala yang terselubung akan tersingkap. Berarti dosa dibongkar dengan tuntas. Amin, saudaraku. Tetapi kalau seorang imam, pelayan Tuhan, benci dengan pembuka rahasia firman, sudah pasti dia tidak layak untuk menjadi contoh teladan. Karena banyak dosa yang disembunyikan dan akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama sebagai perbuatan yang bodoh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin.
Kemudian tentang tidak mau dikumpulkan. Tidak mau dikumpulkan artinya menolak untuk masuk dalam persekutuan yang baik dan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Menolak, tidak mau dikumpulkan artinya menolak untuk masuk dalam persekutuan yang baik dan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Singkatnya, menolak firman pengajaran mempelai, singkatnya sama dengan menolak firman pengajaran mempelai. Sebab ciri dari pengajaran mempelai ialah fellowship atau persekutuan. Sebab kalau kita berbicara tentang mempelai, itu berbicara tentang kesatuan. Amin, saudaraku. Kalau berbicara tentang mempelai, itu berbicara tentang kesatuan. Dua menjadi satu oleh salib, oleh kuasa salib Kristus. Itulah kasih Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi tidak mau dikumpulkan artinya menolak untuk masuk dalam persekutuan yang baik dan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Singkatnya, menolak firman pengajaran mempelai. Sebab ciri dari pengajaran mempelai ialah fellowship atau persekutuan. Berbicara tentang mempelai adalah berbicara tentang kesatuan. Dua menjadi satu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Langsung kita lihat Injil Yohanes 10 ayat yang ketiga. Injil Yohanes 10 ayat yang ketiga. Silakan. Puji Tuhan, silakan. Ya. Kita bersyukur malam ini kita berfellowship dengan Tuhan. Malam ini kita berfellowship antara yang satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Kiranya kita benar-benar ada dalam fellowship yang baik dan indah bersama dengan Tuhan dan sesama, karena Tuhan sedang menghimpunkan kita di tengah-tengah ibadah pemuda remaja malam ini. Puji Tuhan. Yohanes 10 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Gembala yang baik. Ya. Untuk dia penjaga membuka pintu, Ya. dan domba-domba mendengarkan suaranya, Ya. dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Tandanya, satu, memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Tandanya, satu, memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Artinya, gembala mengenal domba-dombanya. Juga tahu apa yang sedang dialami oleh domba-dombanya. Kalau gembala mengenal domba-dombanya, berarti dia sangat memahami. Juga tahu apa yang sedang dialami oleh domba-dombanya. Entah dia sakit, entah dia susah, entah dia senang, entah dia sedang menderita. Dia tahu. Itu gembala yang baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tetapi yang pasti sampai pada malam hari ini tidak kurang perhatian Tuhan bagi kita. Dia senantiasa memperhatikan kita dalam keadaan apapun. Bahkan sekecil apapun Tuhan perhatikan kita. Puji Tuhan. 2, menuntun domba-dombanya keluar. Ya. Puji Tuhan, tadi Yesus adalah gembala yang baik. Tandanya 1, memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. 2, menuntun domba-dombanya keluar. Puji Tuhan, menuntun domba-dombanya keluar. Puji Tuhan, saat ini kita sudah kita masuk dalam persekutuan yang baik, yang indah dengan Tuhan. Kita sudah masuk dan dihimpunkan lewat ibadah pemuda remaja. Dan kita dikumpulkan dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon. Tetapi juga harus keluar. Juga harus keluar. Tidak boleh hanya berada di dalam. Harus keluar. Itulah tandanya. Kalau kita dibawa keluar, itu tandanya bahwa Yesus gembala yang baik. Dan kalau Tuhan percayakan kita keluar dari penggembalaan ini untuk membawa pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel,
dalam satu persekutuan yang indah dimanapun Tuhan utus. Itu tandanya bahwa Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Bukan berarti Tuhan mau menyengsarakan kita. Terkadang kita tidak mengerti, seringkali bersungut-sungut, ngomel, hanya karena persiapan-persiapan, karena kita dibawa oleh Tuhan keluar untuk masuk dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ayo, mulai sekarang buka hati untuk kebenaran firman, supaya kita semua menjadi berisi gandum, berisi firman. Di hari-hari ini bangkitlah untuk menjadi Gunung Sion. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan lagi berpikiran seperti manusia, berpikiran dengan pikiran yang lama, cara berpikir yang lama. Puji Tuhan. Tujuan menuntun domba-domba keluar, ayat 16, Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba lain Iya, terus. yang bukan dari kandang ini. Iya, terus. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Iya. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Iya. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu Iya. gembala. Supaya menyatu dengan domba-domba yang lain, sehingga menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jelas ini berbicara tentang persekutuan yang baik dan indah. Amin, saudaraku. Inilah fellowship. Inilah fellowship. Inilah persekutuan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Amin, saudaraku. Kita tidak boleh seperti kodok dalam tempurung. Kita harus mau dibawa keluar, supaya terjadi persekutuan yang baik, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kalau persekutuan kita baik dan indah dengan Tuhan, pasti persekutuan kita baik dan indah dengan sesama, di luar penggembalaan ini. Amin. Sebab itu jangan kita bersungut-sungut, manakala kita harus memikul salib saat keluar dari penggembalaan ini, baik entah itu tenaga, pikiran, uang, materi dan lain sebagainya. Jangan lagi kita berpikir dengan cara yang lama. Amin. Bangkitlah menjadi Gunung Sion. Kehidupan muda remaja yang berisi gandum, firman Allah yang benar dan murni. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita kembali membaca Yohanes 10 ayat 4. Jika semua domba jika semua dombanya telah dibawa keluar, kita sudah dibawa keluar, terus ia berjalan di depan mereka. Iya, terus. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Iya. Mereka mengenal suaranya. Haleluya. Perhatikan, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Ia berjalan di depan mereka, artinya menjadi contoh dan teladan yang baik bagi domba-dombanya. Puji Tuhan. Itulah manfaat firman Allah dari Yerusalem. Amin, saudaraku. Menjadi contoh teladan yang baik di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tadi strip pertama, Yerusalem membunuh nabi-nabi. Tadi kita melihat dalam Injil Lukas 13 ayat 34. Strip pertama, Yerusalem membunuh nabi-nabi. Berarti sama dengan menolak pembukaan firman. Strip yang kedua, tidak mau dikumpulkan. Artinya menolak untuk masuk dalam persekutuan yang baik dan indah dengan Tuhan dan sesama. Amin. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Jawabnya dalam kita bisa melihat itu dalam 1 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. 1 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Mari. Kiranya pemuda remaja yang mengikuti live streaming di tiap-tiap sektor, Merak, Serang, Cilegon, diperhatikan, maupun anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, terkhusus pemuda remaja dimanapun Anda berada. Puji Tuhan.
Mari kita perhatikan 1 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus Kristus batu penjuru. Iya. Karena itu bagi kamu yang percaya, Iya. ia mahal. Iya, mahal. Terus Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, iya, tidak percaya. Terus batu yang telah dibuang Iya. oleh tukang-tukang bangunan, tukang-tukang bangunan. Itulah orang-orang yang di Yerusalem, imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Tapi lihat batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itulah mereka yang ada di Yerusalem, ahli Taurat, imam kepala dan tua-tua. Terus telah menjadi batu penjuru, puji Tuhan. Terus juga telah menjadi batu sentuhan Iya. dan suatu batu sandungan. tapi lihat ayat 8. Mereka tersandung padanya Yerusalem tersandung padanya. Terus karena mereka tidak taat kepada Iya. firman Allah. iya, terus Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. puji Tuhan. Lihatlah, mereka tersandung pada salib karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Inilah gambaran dari Yerusalem, yaitu hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang tidak layak menjadi contoh teladan. Itu sebabnya dalam Injil Lukas 13 ayat 34, Yesus mengeluh dan berkata, Yerusalem, Yerusalem. Itulah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Mereka itu membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu-batu. Yang kedua, tidak mau dikumpulkan, tidak mau masuk dalam persekutuan yang baik dan indah. Amin, saudaraku. Rupanya mereka tersandung kepada salib dan mereka tidak taat kepada firman Allah. Tidak sedikit di antara kita tersandung manakala kita diajar untuk memikul salib. Memang ketika Gembala Agung menuntun kita untuk keluar supaya menyatu dengan kawanan domba yang lain, dibutuhkan pengorbanan. Entah itu tenaga, pikiran, waktu, uang, materi. Jangan lagi kita berpikir seperti pemikiran yang lama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tapi lihatlah, mengapa mereka tidak mau masuk dalam persekutuan yang baik dan indah, tidak menghargai pengajaran mempelai. Mengapa? Karena mereka tersandung dengan salib, bersungut-sungut manakala kita diajar untuk berkorban. Ketika Tuhan memimpin kita keluar untuk menyatu dengan kawanan domba yang ada di luar sana, ayo belajar untuk lebih bijaksana lagi. Belajar untuk menjadi dewasa. Buka hati, bangkitlah untuk menjadi gandum, menjadi gunung Sion, supaya bangsa-bangsa berduyun-duyun naik ke sana. Karena mereka butuh pengajaran. Mereka juga butuh firman Tuhan dari Yerusalem. Jangan egois, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, jangan menggerutu manakala Tuhan ajar kita untuk berkorban. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Inilah gambaran dari Yerusalem, yaitu hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak layak menjadi contoh teladan. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Puji Tuhan, bangkitlah. Jadilah gunung Sion terus. Imamat yang rajani. Ya. Bangsa yang kudus. Ya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Puji Tuhan terus. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia Ya. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Sesungguhnya tugas dari seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan, ialah memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Dia, sehingga layak untuk menjadi contoh teladan. Amin. Sama dengan firman Tuhan dari Yerusalem. Sama dengan firman Tuhan dari Yerusalem. Mulai sekarang
perhatikanlah, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat dan rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sama dengan bangkitlah, jadilah gunung Sion, menjadi kehidupan muda remaja yang diisi penuh dengan gandum. Itulah firman Allah, supaya kelak nanti bangsa-bangsa datang berduyun-duyun ke sana. Karena mereka juga mencari pengajaran yang keluar dari gunung Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mereka juga rindu melihat contoh teladan sesuai dengan pola pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, miniatur dari kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah tugas dari seorang hamba Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, sehingga layak untuk menjadi contoh teladan sama dengan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Dalam hal ini kita tidak boleh ragu, tapi harus yakin dengan apa yang sudah kita terima malam ini. Puji Tuhan. Haleluya. Matius 12 ayat 18 sampai 19. Matius 12, silakan. Ayat 18-19, silakan. Demikian firman Tuhan. Boleh baca 17? Yesus hamba Tuhan. Iya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Iya, Nabi Yesaya, lagi-lagi nubuatan dari Nabi Yesaya. Terus, Lihatlah, iya, itu hambaku yang kupilih, iya, yang kukasihi, Ya. yang kepadanya jiwaku berkenan. puji Tuhan, Imam Rajani. Terus, Aku akan menaruh rohku ke atasnya, iya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa. firman Tuhan dari Yerusalem untuk bangsa-bangsa. Terus, Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, iya, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. iya, puji Tuhan. Perhatikan dengan jelas pada ayat 18 di sini dikatakan sebagai hamba Tuhan, ia akan memaklumkan atau menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, sama dengan firman Tuhan dari Yerusalem, sama dengan menjadi contoh teladan. Amin. Menjadi contoh teladan. Prakteknya, satu, tidak berbantah. Puji Tuhan, tidak berbantah. Puji Tuhan. Sebaiknya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, jangan kita berbantah-bantah antara seorang dengan yang lain. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Jangan merasa siapa yang terbesar, karena itu pernah terjadi, dialami oleh 12 murid. Kita hamba Tuhan, tidak seperti pemimpin-pemimpin di dunia, berlomba-lomba untuk mencari siapa yang terbesar. Amin. Puji Tuhan. 2, tidak berteriak. Tidak berteriak sama artinya tidak mengeluh dalam susah maupun sedang, di dalam hal menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Amin. Jangan sesekali mengeluh. Jangan sesekali mengeluh. Puji Tuhan. Baik susah maupun senang. Apalagi di dalam hal menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Jangan menghasut antara yang satu dengan yang lain. Dengan keluhan-keluhanmu, apapun yang terjadi, apapun yang kita korbankan, baik tenaga, pikiran, waktu, uang, materi, tidak usah mengeluh. Tidak usah mengeluh. Belajar untuk menjadi dewasa. Amin. Puji Tuhan. Memaklumkan hukum-hukum, berarti firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan.
3. Orang tidak mendengar suaranya di jalan-jalan. Orang tidak mendengar suaranya di jalan-jalan. Artinya tidak hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Titik. Keinginan daging sama dengan suara atau teriakan daging. Diam saja, jangan ngomel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 20. Matius, lebih jauh kita melihat tentang seorang pelayan Tuhan yang menjadi contoh teladan atau firman Tuhan dari Yerusalem. Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai Ya. tidak akan diputuskannya, Iya, dan sumbu yang pudar nyalanya Ya. tidak akan dipadamkannya, iya. sampai ia menjadikan hukum itu menang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan dari Yerusalem kuasanya sanggup memulihkan orang yang patah semangat, kecewa, dan putus asa. Puji Tuhan, kalau kita menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dilayakkan oleh ukuran Tuhan, sanggup berkuasa dan sanggup memulihkan orang yang patah semangat, kecewa, dan patah dan putus asa. Ayat 21. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ya, terus? Ya, padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Berarti layak untuk menjadi contoh teladan. Itu sebabnya bangsa-bangsa datang berduyun-duyun naik ke gunung Tuhan. Karena mereka rindu akan pengajaran yang keluar dari Yerusalem. Dan juga rindu akan firman yang keluar dari, rindu akan pengajaran yang keluar dari Gunung Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, kita harus menjadi bijaksana, menjadi kehidupan muda remaja yang dewasa, tidak boleh lagi egois. Perhatikanlah ayat 21 ini. Padanya bangsa-bangsa akan berharap. Oleh sebab itu, satu kata, bangkitlah. Berarti menjadi gunung Sion. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat terakhir, Yesaya 2 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Puji Tuhan, Yesus gembala yang baik. Dia dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi domba-dombanya. Amin. Apabila domba-dombanya keluar, ia berjalan, ia menuntun dan berjalan di depan, menjadi contoh teladan. Puji Tuhan. Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-3. Baca. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Puji Tuhan, atau di akhir zaman ini, sekarang ini adalah akhir zaman. Di akhir zaman ini akan terjadi, yaitu gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak Iya. di gunung-gunung terus, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. puji Tuhan, terus, Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, iya, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, iya, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi Matius 12 ayat 22 sesuai dengan Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Sebab itu sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, bangkitlah. Berarti menjadi suatu kehidupan muda remaja yang berisi penuh dengan kandung. Itulah Gunung Sion yang berdiri tegak di hulu gunung-gunung
dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana. Sebab mengapa? Mereka merindu, sebab mereka berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Berarti dari Sion keluar pengajaran. Amin. Kemudian supaya kita berjalan menempuhnya, berarti firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala.